Sebelumnya, di Gintama, Shogun Tokugawa Shigeshige telah meninggal dunia. Kekuasaan negara sudah diambil oleh Shogun yang baru yang bernama Nobunobu. Namun, meskipun demikian, dia bukanlah musuh yang sebenarnya, karena dia sendiri berada di bawah kendali kelompok elit yang bernama Tendoshu. Cerita memasuki arc selanjutnya, Farewell Shinsengumi. Semenjak kematian Shigeshige, tatanan pemerintahan menjadi sangat kacau. Nobunobu berencana untuk membubarkan kepolisian Shinsengumi. Tidak hanya membubarkan, dia juga berniat untuk memenggal kepala Matsudaira selaku kepala polisi dan juga memenggal kepala Kondo Isao selaku komandan. Kepolisian negara akan diganti dengan Mimawarigumi yang identik dengan seragam putih. Keesokan harinya, Mimawarigumi segera menjalankan perintah Shogun. Mereka mendatangi markas Shinsengumi dan menangkap Kondo. Hal ini membuat anggota Shinsengumi yang lain menjadi patah semangat. Pertama, mereka sudah kehilangan Shigeshige. Kedua, mereka akan dibubarkan. Ketiga, mereka akan kehilangan seorang pemimpin. Sementara itu, Katsura juga sudah mendengar kabar kematian Shigeshige. Perlu diketahui, Katsura adalah samurai legendaris satu perguruan dengan Gintoki dan Takasugi. Katsura juga mempunyai pasukan pemberontak yang disebut dengan Pejuang Joy. Meskipun dia menyebut dirinya sebagai pemberontak, namun sebenarnya dia berteman baik dengan Shigeshige. Katsura menjadi pemberontak bukan karena ingin menggulingkan pemerintahan, tapi yang dia lawan adalah organisasi elit yang mengendalikan pemerintah. Nah, karena kekuasaan negara sekarang sudah diambil alih sepenuhnya, Katsura pun akan mulai bergerak. Kali ini, dia serius ingin menggulingkan pemerintahan. Suatu malam di Hostess Club, Gintoki bersama dengan Hijikata sedang minum-minum untuk melepas stres. Hostess Club sendiri adalah sebuah tempat minum-minum atau karaoke dengan ditemani cewek-cewek cantik. Namun, tempat ini bukanlah prostitusi. Cewek-cewek di sana hanya sekedar menemani ngobrol para customer yang stres atau kesepian. Bisa dicari di internet, Hostess Club memang beneran ada di Jepang. Kembali ke Gintama, malam itu Nobunobu juga sedang berkunjung ke sana. Dia juga dikawal oleh kepala polisi Mimawarigumi yang bernama Sasaki Isaburo. Namun, maksud kedatangan Nobunobu bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menunjukkan kekuasaan. Dia merasa bahwa posisi Shogun membuatnya bebas melakukan apa saja. Dia merasa bahwa dia berkuasa di atas segalanya. Padahal yang sebenarnya dia hanyalah boneka organisasi. Nobunobu sengaja memprovokasi Hijikata. Dia membicarakan tentang Kondo yang sebentar lagi akan dipenggal. Dia juga dengan mudahnya membunuh dua perempuan yang bekerja di sana. Kejadian ini membuat Otae sangat marah. Otae adalah kakak perempuan Shinpachi. Dia juga salah satu hostess yang bekerja di sana. Melihat perlawanan Otae, Nobunobu berniat untuk membunuhnya. Namun, Gintoki berhasil mencegahnya. Dia menghajar Nobunobu sampai pingsan. Kemudian, Gintoki ditangkap dan akan dijebloskan di penjara. Lalu, tiba-tiba saja Katsura datang dan meledakkan semacam bom asap. Atas kejadian tersebut, Gintoki berhasil melarikan diri. Lalu Katsura lah yang ditangkap oleh Mimawarigumi. Katsura kini berada di penjara. Penjara tersebut terletak di suatu pulau terpencil yang bernama Pulau Kokujo. Satu-satunya akses menuju ke sana adalah dengan menggunakan jalur laut atau jalur udara. Di sana, Katsura bertemu dengan Kondo dan Matsudaira. Dia pun mengajak Kondo untuk bekerja sama untuk menggulingkan pemerintah. Ternyata, dia memang sengaja dipenjara untuk menyelamatkan Kondo. Dia sudah menyiapkan semacam pil yang bisa membuat seseorang mati suri. Rencananya adalah mereka akan pura-pura mati untuk menarik perhatian penjaga, lalu mereka akan melarikan diri. Di sisi lain, anggota Shinsengumi dan Pejuang Joy sedang melakukan pertemuan. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama demi menyelamatkan pimpinan mereka. Sebentar lagi, rencana menggulingkan pemerintah akan segera dimulai. Mereka pun segera berangkat ke Pulau Kokujo dengan menggunakan kapal. Kemudian, tiba-tiba saja mereka diserang oleh kelompok Tensoi Naraku. Naraku sendiri adalah kelompok yang berada di bawah Tendoshu. Naraku dipimpin oleh Oboro yang merupakan tangan kanan dari pimpinan Tendoshu. Jadi, pemerintahan dikendalikan oleh Naraku dan Naraku dikendalikan oleh Tendoshu.
Pertarungan pun sudah dimulai sebelum mereka sampai di pulau. Ketika Hijikata akan menyerang, tiba-tiba saja Gintoki datang membantunya. Gintoki bersama Kagura dan Shinpachi sekarang sudah resmi menjadi pemberontak negara. Sementara itu, Mimawari Gumi juga sedang melakukan persiapan untuk berperang. Isaburo meminta Nobume untuk menghadang pemberontak ketika mereka memasuki pulau. Sedangkan pimpinan Naraku sendiri juga sedang menunggu para pemberontak memasuki pulau. Tak lama kemudian, para pemberontak akhirnya sampai di pulau. Mimawari Gumi bersama Naraku langsung bergerak menghadang para pemberontak. Lalu, para pemberontak berpencar membagi tugas. Sogo akan melawan Nobume, Gintoki akan melawan Naraku dan Oboro. Sedangkan Hijikata akan menuju ke tempat Katsura dan Kondo. Sementara itu, Katsura, Kondo, dan Matsudaira mereka telah berhasil melarikan diri dari penjara. Namun, begitu sampai di luar, mereka langsung dihadang oleh Isaburo bersama pasukan Mimawari Gumi. Mereka pun akhirnya terkepung oleh pasukan Isaburo. Kemudian, Hijikata akhirnya datang dan menyerang Isaburo dari belakang. Pertarungan polisi hitam dan polisi putih pun dimulai. Di sini, Hijikata langsung mengincar Isaburo. Kemudian, ketika mereka sedang bertarung, tiba-tiba mereka terkena ledakan oleh meriam musuh. Baik polisi hitam dan polisi putih, keduanya terluka parah. Di sini terungkap bahwa ternyata Isaburo sebenarnya memihak kepada pemberontak. Selama ini, dia hanya berpura-pura patuh di bawah pimpinan Nobunobu. Pada saat di Hostess Club, dia memang sengaja membiarkan Nobunobu berbuat seenaknya. Hal ini bertujuan untuk memancing kemarahan Gintoki, Hijikata, dan bahkan Katsura. Pancingan Isaburo berhasil membangkitkan pemberontakan yang sedang terjadi sekarang. Tujuan Isaburo yang sebenarnya adalah menghancurkan negara bersama dengan dirinya sendiri. Akhirnya, polisi hitam dan polisi putih menyadari bahwa mereka tidak seharusnya bertarung. Hal ini membuat musuh yang sebenarnya mulai bergerak. Datanglah seorang Tendoshu yang bernama Utsuro. Dialah orang yang mengendalikan seluruh tatanan pemerintah. Korega waga King Crimson no Noryuki. Utsuro dengan mudahnya menghajar Nobume, Shogo, dan Kagura. Mengetahui hal ini, Gintoki langsung menyerang Utsuro. Dia juga berhasil menghancurkan topeng miliknya. Lalu, Gintoki pun terkejut melihat sosok Yoshida Soyo yang berada di balik topeng tersebut. Gintoki sempat tidak bisa bergerak karena saking kagetnya. Kemudian, Shogo dan Kagura membuatnya tersadar hingga akhirnya berhasil menebas Utsuro sampai tangannya terpotong. Namun, meskipun sudah terpotong, tangan Utsuro kembali tumbuh dengan seketika. Mengetahui hal ini, Gintoki dan teman-teman lainnya memutuskan untuk melarikan diri. Sementara Utsuro sengaja membiarkan mereka lari begitu saja. Pada akhirnya, Gintoki, Shinsengumi, dan Mimawari Gumi berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat. Namun sayangnya, ketika mereka memasuki pesawat, Isaburo terkena serangan dari belakang. Dia pun terjatuh dari pesawat dan akhirnya meninggal dunia. Peperangan di Pulau Kokujo akhirnya berakhir. Katsura, Kondo, Matsudaira, dan para pemberontak lainnya akhirnya berhasil selamat. Namun, setelah kejadian tersebut, negara ini tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah berkurang dengan drastis. Bahkan, orang-orang yang sebelumnya setia terhadap shogun kini sudah mulai sadar dan bergabung dengan Matsudaira. Shinsengumi dan para pemberontak yang terlibat dalam peperangan sekarang sudah tidak bisa tinggal lagi di negara ini. Negara juga sudah tidak memiliki polisi resmi. Baik Mimawari Gumi dan Shinsengumi, keduanya sudah musnah. Satu-satunya yang tersisa di sini adalah pasukan Naraku dan Tendoshu. Farewell Shinsengumi selesai. Cerita berlanjut di arc selanjutnya, Rakuyo Battle. Ketika Gintoki dan kawan-kawan bertarung di Pulau Kokujo, di saat yang sama, kelompok Kihetai diserang oleh kelompok bajak laut luar angkasa yang bernama Harusame. Kihetai adalah kelompok yang dipimpin oleh Takasugi bersama dengan wakilnya, Kamui. Setelah insiden Shogun Assassination, kelompok Takasugi dikhianati oleh para petinggi negara. Mereka sudah dianggap tidak berguna lagi dan berusaha dihilangkan. Yang ditugaskan untuk melenyapkan Kihetai adalah kelompok Harusame. Harusame sendiri adalah kelompok yang bekerja di bawah perintah Tendoshu.
Dan yang mengejutkan lagi, kelompok Harusame mendapatkan bantuan dari Yato terkuat Umibozu. Umibozu juga merupakan ayah kandung dari Kagura dan Kamui. Kihetai pun berhasil menyelamatkan Takasugi dan membawanya ke planet Rakuyo. Namun, hal ini tidak membuat Harusame berhenti mengejar. Setelah insiden tersebut, beberapa anggota Kihetai datang menemui Gintoki dan kawan-kawan. Kihetai meminta bantuan Yorozuya untuk melawan Harusame, sekaligus untuk menyelamatkan Takasugi yang sedang dalam keadaan koma. Hal ini juga membuat Kagura sangat khawatir, karena Umibozu dan Kamui dari dulu selalu bertengkar karena masalah keluarga. Apalagi sekarang Umibozu terlibat dalam penyerangan Kihetai. Kagura khawatir jika dendam Kamui semakin menumpuk. Pertama, karena masalah keluarga. Kedua, karena Umibozu telah menyerang Takasugi. Kagura pun memutuskan untuk pergi tanpa sepengetahuan Gintoki dan Shinpachi. Dia pun bergabung bersama Kihetai dan pergi ke planet Rakuyo. Sementara Gintoki dan Katsura juga mempunyai alasan sendiri untuk bergabung ke dalam peperangan. Pertama, untuk menyelamatkan Takasugi sebagai teman lama. Kedua, untuk mencari tahu siapa Utsuro yang sebenarnya. Selain Gintoki dan Katsura, ada satu orang lagi yang akan bergabung ke dalam peperangan. Dia adalah Sakamoto Tatsuma. Tatsuma adalah samurai legendaris yang dulunya berperang bersama Gintoki, Katsura, dan juga Takasugi. Namun, dia bukanlah murid dari Yoshida Soyo. Alasan dia bergabung ke dalam perang ini adalah untuk menyelamatkan Takasugi sebagai teman lama. Tatsuma juga mempunyai satu kelompok yang bernama Kaientai. Dia juga mempunyai partner Yato yang bernama Mutsu. Jadi, 4 samurai legendaris masing-masing mempunyai kelompok dan partner Yato yang kuat. Gintoki mempunyai Yorozuya dan Kagura. Takasugi mempunyai Kihetai dan Kamui. Tatsuma mempunyai Kaientai dan Mutsu. Katsura mempunyai pejuang Joy dan Elizabeth. Jika mereka sudah bergabung, maka dunia pun bisa hancur di tangan mereka. Mereka pun segera berangkat menuju ke planet Rakuyo. Lalu, di tengah-tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Nobunobu. Namun, para samurai legendaris dengan sangat mudah mengalahkannya. Pada akhirnya, Nobunobu ditangkap dan dijadikan tawanan. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di planet Rakuyo. Lalu, mereka langsung dihadang oleh pasukan Harusame. Mereka pun akhirnya berpencar untuk menghadapi masing-masing komandan dari pasukan Harusame. Katsura akan menghadapi Shokaku, si kerasakti komandan Harusame. Tatsuma akan menghadapi Hankai, si komandan robot. Sedangkan Gintoki akan menghadapi Bato, si samurai Star Wars. Nah, selama ini Katsura hanya berperan sebagai samurai yang lucu. Namun kali ini dia akan menunjukkan sisi seriusnya. Dia pun berhasil memotong tangan Shokaku dan akhirnya memenangkan pertarungan. Hankai, si komandan robot, mempunyai kekuatan untuk mengendalikan orang lain. Tanpa disadari, dia sudah meretas sistem pesawat milik Tatsuma. Lalu dia menyebarkan virus dari sana. Hal ini membuatnya berhasil mengendalikan pasukan Kaientai dan berniat untuk menghancurkannya dari dalam. Hal ini cukup membuat Tatsuma kerepotan, karena dia tidak bisa menyerang anak buahnya sendiri. Anak buah Tatsuma bahkan juga menyerang Nobunobu yang menjadi tawanan. Namun, Tatsuma justru menyelamatkannya. Mereka pun menuju ke mesin utama pesawat, namun Hankai tidak berada di sana. Ternyata, Hankai bersembunyi di dalam tubuh Nobunobu. Wujud aslinya berupa mesin kecil yang bisa berpindah kemanapun. Hankai berpikir bahwa dia bisa bekerja sama dengan Nobunobu, karena Nobunobu juga merupakan musuh dari pasukan pemberontak. Namun di luar dugaan, Nobunobu justru tersadar berkat kebaikan Tatsuma. Pada saat dia tertangkap, dia tidak diperlakukan sebagai musuh, melainkan sebagai tamu. Bahkan, Tatsuma juga sempat memberinya makanan yang layak. Hal ini membuat Nobunobu memihak kepada Tatsuma. Dia pun berhasil melepaskan diri dari Hankai, lalu disusul dengan tembakan Tatsuma. Ikuzo, Seksu Pistol. Tatsuma bersama Nobunobu berhasil mengalahkan Hankai. Bato, si samurai Star Wars, mempunyai kekuatan untuk melihat gerakan musuh. Namun, meskipun demikian, Gintoki justru bisa memanfaatkannya. Dia hanya perlu mengeluarkan aura membunuhnya, sehingga membuat Bato seolah-olah melihat banyak Gintoki. Kekuatan milik Bato justru menjadi kelemahan terbesarnya. Pada akhirnya, Gintoki berhasil mengalahkan Bato.
Di sisi lain, Takasugi akhirnya berhasil bangkit dari komanya. Pada saat dia koma, dia merasakan aura Kamui dan juga tangisan dari anggota Keihetai. 4 samurai legendaris akhirnya bersatu dan menggabungkan kekuatan. Mereka pun bisa menghajar pasukan Naraku dengan cukup mudah. Sementara itu, Umibozu ternyata juga sedang berada di planet Rakuyo. Namun di luar dugaan, di sini dia membantai ratusan pasukan Harusame. Tak lama kemudian, Kamui datang di hadapan Umibozu. Dia pun tanpa ragu langsung menyerang ayahnya. Kamui memang sejak awal menyimpan dendam pada ayahnya sendiri, karena dia berpikir bahwa Umibozu lah yang membunuh ibunya. Jadi begini, istri Umibozu yang bernama Koka adalah makhluk yang tercipta dari Altana. Altana adalah zat sumber energi yang ada di alam semesta. Energi tersebut membawa kemajuan teknologi yang sangat pesat. Berkat itu, pesawat luar angkasa, perjalanan antar planet, dan juga senjata yang mematikan berhasil dibuat. Energi tersebut tersebar di seluruh planet yang ada di alam semesta, termasuk bumi. Dan ada satu kelompok yang menjaga energi tersebut. Mereka adalah Tendoshu. Energi Altana juga menciptakan 2 makhluk yang sangat kuat dan juga abadi. Mereka adalah Koka dan Utsuro. Dulunya, kampung halaman klan Yato berada di planet yang bernama Kowan. Pada waktu itu, sedang terjadi perang besar di alam semesta yang menyebabkan planet tersebut hancur. Kehancuran planet Kowan menyebabkan Altana yang ada di dalamnya bangkit. Kemudian, energi tersebut menciptakan monster raksasa dan juga Koka. Koka memanglah makhluk yang abadi, tapi semua itu hanya berlaku ketika dia berada di planet Kowan. Ketika dia menikah dengan Umibozu, mereka pun tinggal di planet lain. Hal ini membuat Koka sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Kejadian inilah yang membuat Kamui sangat membenci ayahnya. Dia tidak bisa menerima kematian ibunya dan menyalahkan semuanya pada Umibozu. Padahal yang sebenarnya Koka sendiri sudah memilih untuk membangun keluarga bersama orang yang dicintainya lalu meninggal dengan bahagia. Di tengah-tengah pertarungan Umibozu, tiba-tiba saja Kagura datang untuk menghentikan mereka. Kagura bahkan jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Kamui, karena dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya. Perhatian Kamui sekarang teralihkan pada Kagura. Kemudian, di saat yang sama, Utsuro turun ke bawah dan menyerang Umibozu. Serangan itu juga memisahkan Kamui dan Kagura. Dan tibalah pertarungan antara Yato terkuat melawan Utsuro. Dalam adu kekuatan, Umibozu masih jauh di bawah Utsuro. Namun, dia sudah menyiapkan sesuatu untuk membunuhnya. Dia menusukkan kristal Altana ke dalam jantung Utsuro. Namun ternyata, kristal itu tidak mempan. Tubuh Utsuro kembali beregenerasi. Pertarungan tersebut ternyata menguras banyak energi dari Utsuro. Kemudian, dia pun memutuskan untuk meninggalkan medan pertempuran. Sementara Umibozu kehilangan 2 tangan dan terluka cukup parah. Melihat Umibozu yang terluka, ternyata tidak membuat Kamui berhenti. Ketika dia akan menyerang, Gintoki akhirnya datang untuk menghentikannya. Gintoki pun dengan gagah berani menantang anak Yato terkuat. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Kamui mencoba menyerang, namun Gintoki berhasil menghempaskannya. Kamui dihajar habis-habisan oleh Gintoki. Hal ini membuat darah Yato Kamui akhirnya bangkit, dan dia pun kehilangan kendali atas dirinya. Kekuatan ini seperti pedang bermata 2. Kamui memang bertambah kuat, namun sedikit demi sedikit tubuhnya mulai rusak. Kemudian atas bantuan Kagura, akhirnya Kamui tersadar. Sosok Kagura mengingatkan Kamui dengan ibunya dan membuatnya tenang. Sementara itu, Takasugi bersama Keihetai dihadang oleh Oboro. Takasugi akan bertarung 1 lawan 1 melawan Oboro. Sedangkan anggota Keihetai yang lain diminta untuk pergi terlebih dahulu. Takasugi pun berhasil mengalahkan Oboro. Kemudian Oboro menceritakan tentang siapa Utsuro yang sebenarnya. Utsuro adalah makhluk abadi yang sudah hidup ratusan tahun. Dia dulunya adalah pemimpin dari kelompok Naraku. Suatu ketika, Naraku melakukan pembantaian di desa-desa. Salah satu penduduk dari desa tersebut adalah Oboro. Oboro saat itu dalam keadaan sekarat. Kemudian, Utsuro memberikan darahnya sehingga Oboro bisa kembali normal. Setelah itu, Oboro mengabdikan dirinya kepada Utsuro. Beberapa hari kemudian, Utsuro memutuskan untuk keluar dari Naraku.
Dia pun membuang topengnya dan hidup sebagai Yoshida Soyo. Kemudian dia bertemu dengan Gintoki, Katsura, dan Takasugi. Dia pun menjalani kehidupan yang tenang bersama murid-muridnya. Tentu saja, hal ini termasuk dalam pengkhianatan organisasi. Naraku tidak akan membiarkannya begitu saja. Singkat cerita, Yoshida Soyo tertangkap dan dibunuh. Setelah itu, lahirlah Utsuro yang kejam seperti sekarang. Kemudian, kehebatan Utsuro diakui oleh semua orang dan dia pun menjadi bagian dari Tendoshu. Jadi, secara teknis, Yoshida Soyo dan Utsuro adalah orang yang sama. Soyo adalah sisi baik, sedangkan Utsuro adalah sisi jahat. Kayak Doppio sama Diavolo gitulah pokoknya. Oboro juga memberitahukan bahwa tujuan Utsuro yang sebenarnya adalah menguasai Tendoshu, lalu membuat seluruh Altana lepas kendali hingga menghancurkan planet-planet dan akhirnya hanya menyisakan satu planet saja, yaitu Bumi. Jika sudah kejadian seperti ini, maka hal ini akan menyulut perang besar antar galaksi. Sebagai murid Yoshida Soyo, memang sudah menjadi tugas mereka untuk menghentikan gurunya. Gintama Rakuyo Battle selesai. Terima kasih sudah menonton.